Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu, keluarga besar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah, anak-anak kita yang magang yang hadir bersama kita pada pagi yang cerah hari ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di mushola Karya Iman yang kita muliakan ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, dalam rangka tafaqquhu fiddin, keinginan kita bersama untuk memahami agama ini dengan baik. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas kajian yang sering dibahas oleh para ulama, mubalik dan asatidz, yaitu tentang keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas. Landasannya yang kita baca tadi adalah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang sudah sama-sama kita simak di awal ceramah. Kalau kita merujuk
ke KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas itu berarti bersih hati, tulus hati. Nah, itu arti dari ikhlas. Dalam hal hubungan sesama manusia, ikhlas adalah memberi pertolongan dengan ketulusan hati. Kemudian dari segi istilah, ikhlas adalah seluruh ibadah yang diniatkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, ini kita berbicara ikhlas terlebih dahulu. Orang yang ikhlas tidak akan mengharap pujian dari sesamanya. Dapatlah kita gambaran tentang ikhlas itu, walaupun sebenarnya istilah ikhlas itu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah dapat gambaran ikhlas itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah keutamaan ikhlas. Ya, tapi saya hanya menyampaikan 5 poin saja dari sekian banyak keutamaan ikhlas. Setelah itu kita akan ada diskusi. Nah, sepertinya kursi ini memang disiapkan untuk diskusi, bisa putar kanan dan kiri. Ya. Yang pertama, ikhlas itu menyebabkan seseorang Allah haramkan dari neraka. Ya, jadi ikhlas membuat seseorang itu Allah haramkan dari neraka. Jadi kalau bahasa Allah haramkan itu berarti ya, dia tidak akan masuk neraka. Ya. Apa dalilnya? Ya. Ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya ikhlas atau mengharap wajah Allah. Jadi saya tidak bahasa keikhlasan, ya, tapi dikaitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksud mengharapkan wajah Allah di sini, ya, yang dimaknai keikhlasan itu adalah iman itu sendiri. Ya, iman itu sendiri. Karena kalau berbicara iman itu, sebagaimana yang disampaikan ulama, iman itu kan terdiri atas iqrarum bil lisan. Jadi diucapkan oleh lisan. Tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wa amalun bil arkan, dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Maka ketika berbicara ikhlas yang dikaitkan dengan kalimat la ilaha illallah, ya, keikhlasan itu tidak sebatas hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Disitulah yang dimaksud ikhlas. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak menutup aurat, apakah itu bisa disebut dengan ikhlas? Bagaimana mungkin ada orang yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah, ketika diperintahkan Allah menutup aurat, dia tidak tutup auratnya? Bagaimana mengatakan bahwa dia ikhlas? Karena keikhlasan itu ada pada kalimat yang kita baca tadi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya. Maka orang-orang yang tidak menutup aurat adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Bagaimana mengatakannya ikhlas? Kalau ikhlas itu ya apa yang Allah perintahkan
dikerjakan. Itu wujud keikhlasan. Ya, jadi kalau dia memang ikhlas, kemudian dia menutup auratnya, berarti inilah yang dimaksud Allah mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Ya, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengucapkannya itu dengan penuh keikhlasan. Nah, jadi jangan kemudian ada kalimat yang penting kan la ilaha illallah ini. Ya. Padahal ada kalimat ikhlas di akhir kalimat la ilaha illallah tadi. Poinnya di situ. Ya, sama bahasanya umpamanya dia yakin tidak ada Tuhan selain daripada Allah, tetapi dia tidak mendirikan sholat. Secara tidak langsung orang itu berarti tidak ikhlas. Sebab kalau dia ikhlas, maka pasti dia mendirikan sholat 5 waktu. Ya, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, jadi kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kalimat la ilaha illallah ada tambahan di penghujung, yabtagi bidzalika wajh Allah. Beda dengan satu lagi, Pak, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Pasti, Pak. Walaupun sebelum masuk surga dia akan disiksa dulu di dalam neraka. Itu dua hal berbeda, Pak. Pokoknya asalkan orang itu yakin Tuhannya Allah, Pak. Ini pendapat mayoritas ulama. Tidak sholat pun dia, tidak puasa Ramadan pun dia, kalau dia yakin bahwa Allah itulah Tuhannya, maka ujungnya tetap dia akan masuk surga. Tapi dia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka selama dia tidak membatalkan kewajiban itu, Pak. Tapi kalau sudah mengatakan sholat tidak wajib, itu berarti kafir dia itu, mengingkari Allah. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, itu hal berbeda, Pak. Dia yakin sholat itu wajib, cuman alun teimbau hati untuk sholat lah. Hanya menunggu diimbau malaikat maut, Pak, barunya sholat langsung lo dimuko sekali. Hanya menunggu itu, Pak Jamaris. Ya kan? Sekali ke masaji langsung dimuko, Pak. Rupanya nyosolatkan diurang gitu ya. Nah, jadi selama dia yakin Tuhannya Allah, Pak, dia tidak sholat, tapi dia tidak membatalkan kewajiban sholat. Dia tidak puasa Ramadan, dia tidak membatalkan kewajiban puasa Ramadan. Ujungnya pasti masuk surga. Itu kalau dalil yang mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dia masuk surga. Tapi dia harus menjalani proses yang panjang terlebih dahulu. Beda dengan hadis yang satu ini. Kalau hadis yang satu ini, Bapak Ibu, ada kalimat Allah haramkan. Ya kalau Allah haramkan berarti kan Allah tidak mau kita, Bapak Ibu, mampir di neraka walaupun sesaat. Itu bahasa yang diharamkan. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Kata kuncinya di situ. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu dia mengikhlaskan diri berkaitan dengan kalimat tadi itu. Sehingga memang kaitannya dengan apa? Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang Allah ditinggalkannya. Itu wujud dari keikhlasan. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu makna ikhlas di sini. Ya. Nah, itu poin yang pertama, bahwa orang yang ikhlas tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, karena ada kalimat Allah haramkan neraka bagi orang yang berkata la ilaha illallah lalu mereka mengikhlaskan diri. Ya, kalau mengikhlaskan itu kan nanti wujudnya keistiqomahan, Pak. Saya pernah sampaikan dalam kajian, jangan sampai pakai jilbab ketika ke kantor saja, kan pernah saya bahas waktu itu. Ya, tiba di rumah tidak pakai, Pak. Ya kan? Pai balanjo ke kadai, Pak, rambut tak gera-gera. Ya, apakah itu yang disebut dengan ikhlas? Ya kan?
Kalau ikhlas itu ada keistiqomahan, mau dimanapun Pak, dia akan tetap menutup auratnya, karena ada bahasa keikhlasan tadi itu. Satu kesatuan dia antara apa yang diucapkannya dengan apa yang ada di dalam hatinya dan dengan apa yang diamalkannya. Orang-orang seperti inilah yang Allah haramkan nanti neraka baginya. Jadi satu kesatuan dia. Makanya orang munafik tidak mungkin Pak Allah haramkan dari neraka, karena orang munafik itu tidak satu Pak, antara perkataan, antara apa yang di hati dengan apa yang diperbuat. Cuman kalau awak dikecen munafik berang kawan kadang Pak, padahal memang munafik aduh di awak. Itu buktinya kepatah mengecek lain Pak, akini lain lo nyoker aja. Kalau dikecen munafiknya berang lo kawan tuh, munafik aku mah batu kawan karema aja. Apa itu tidak ciri-ciri munafik Pak? Kepatang iyo kecek. Akini tiba-tiba lain tidak asa Pak. Ya, kapatang indah kayaknya. Akini kita layo sah. Ya. Jadi bagaimana mungkin ya ketika keikhlasan tadi itu tidak ada dalam diri seseorang, lalu Allah haramkan dia dari api neraka gitu. Itu makna keikhlasan tadi. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu mau menjadi orang yang Allah haramkan neraka baginya, ya Allah haramkan neraka baginya, maka keikhlasan itu harus terwujud dari ketiga keadaan tadi itu. Jadi antara apa yang diucapkannya, apa yang ada di dalam hatinya, dan apa yang diamalkannya, itu menjadi satu kesatuan. Yang boleh jadi hari ini Pak, berat ikhlas itu. Ya kan berat. Dia tahu Pak bahwa menyuap itu haram. Tapi peragian orang nyombiah yo Pak. Ianya sedang perlu balik. Nah, di mana letak keikhlasannya itu? Karena kalau bahasa keikhlasan sami'na wa ata'na Pak. Sejalan dia. Ketika dia meyakini bahwa menyuap itu haram, ya haram Pak. Tidak ada pengecualian. Ketika memang menerima sogok itu haram Pak, ya haram, tidak ada pengecualian Pak. Itu yang bahasa ikhlas yang hari ini memang sulit ketika membahas tentang keikhlasan tadi. Kenapa? Karena sami'na wa ata'na itu kita sendiri terkadang yang melanggar. Sehingga ada kalimat kan sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami langgar sendiri. Bagaimana mengatakan dia ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah? Ya. Ya, jadi kalau memang kita ingin menjadi pribadi yang neraka itu haram bagi kita, poinnya di mana Pak? Di ikhlas ini. Sekali lagi kalau berbicara tentang keikhlasan, tidak sebatas hanya kalimat la ilaha illallah, tapi konsekuensinya apa? Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoina. Kalau sami'na wa asoina, siap-siap saya awak singgah di neraka Pak. Ya. Makanya kan kalau dulu pembahasan kita tentang suap menyuap ini saja kan ar-roshi wal murtashi finnar itu kan kajiannya tidak main-main kan. Orang yang menyuap dan disuap itu di neraka. Berarti kata asatid, tidak bisa dia bertobat itu. Langsung masuk ke dalam neraka saja kan itu karena langsung di neraka. Ini menunjukkan besarnya dosa suap menyuap itu. Ya, tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat ulama, tetap dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, keikhlasan itu akan bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Ya, jadi keikhlasan akan bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Saya ambil pendapat Imam Al-Ghazali. Ya. Beliau mengatakan halakan nasu kulluhum illal ulama. Setiap manusia itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wa halakal ulama kulluhum illal amilin. Ya. Dan orang yang berilmu akan binasa kecuali yang beramal. Makanya orang-orang kalau berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu akan binasa dia tuh. Binasa dalam pengertian celaka Pak. Karena dia tahu kenapa tidak mengamalkannya. Ya, kalau ada al-mahfuzat kan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, Pak. Ya. Nah, jadi orang-orang yang berilmu artinya orang-orang yang tahu, Pak, tapi tidak mengamalkan apa yang diketahuinya itu, dia akan binasa. Binasa itu dalam pengertian apa? Celaka. Celaka dia karena tidak mengamalkan. Apalagi kalau sampai menyembunyikan, Pak. Sudahlah tidak mengamalkan, disembunyikannya pula gitu kan. Ya, maka dia akan celaka. Kemudian wa halakal amilun kulluhum illal mukhlisin. Ya. Dan orang yang beramal itu juga akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Nah, jadi kalau ikhlas itu akan menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, dari kecelakaan. Ya. Ya, contoh sederhana Bapak Ibu, bahwa nanti di hari kiamat itu kan yang akan didatangkan pertama sekali kan 3 kelompok itu. Pertama orang yang mengajarkan ilmu. Kedua orang yang baca Quran. Ketiga orang yang bersedekah. Ya. Mereka celaka itu dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu beramal tapi tidak ikhlas. Ya. Maka celaka dia. Karena kan nanti orang-orang ini yang akan dipanggil oleh Allah, mereka kemudian menyampaikan bahwa mereka beramal karena Allah, mereka berjuang karena Allah, kemudian mereka mengajarkan ilmu karena Allah, tapi ternyata semuanya itu adalah sebuah kebohongan. Karena kalau di dunia ini Bapak Ibu orang bisa kita tipu. Ya. Di dunia ini orang boleh jadi tidak tahu, Pak. Tapi di akhirat Allah akan bongkar nanti itu. Ketidakikhlasan itu akan Allah bongkar. Sehingga kemudian orang tersebut akan diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan muka yang tertelungkup ke tanah. Ya kan? Maka mudah-mudahan bahasa keikhlasan tadi. Karena kan kita ikut ya seperti hal-hal berinfak, bersodokoh ya. Seperti karya iman sedang membangun itu kan berinfak dan bersodokoh kita, Pak. Jangan sampai ada bahasa ketidakikhlasan di situ. Ya. Kadang-kadang kan dek kawan satu awak ndak satu gitu, Pak. Ya kan beko dikecen lo awak pilih diurang. Dek gara-gara ndak satu. Itu kan bahasa-bahasa ketidakikhlasan gitu kan. Ndak lo ada nama awak terpampang bak lo kecil orang. Yang lain terpampang nama ambo surang. Saya ndak terpampang. Itu ndak seru lo ambo dong A1 juga ambo gak sekete. Itu kan bahasa ketidakikhlasan itu. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus berhati-hati kita. Ya. Hal-hal yang memang di dalamnya tidak ada keikhlasan itu bisa membuat kita menjadi binasa. Bisa menjadi celaka. Ya. Bahkan kalau kita baca di surat Al-Baqarah yang ayat 264 itu Bapak Ibu, kalau kita bersedekah atau berinfak tujuannya akan mendapatkan pujian dari orang. Itu kan ibarat tanah yang berada di atas batu hitam. Kemudian turun hujan, lalu kemudian tanah itu pun dibawa oleh air hujan sehingga batu itu kembali menjadi licin. Jadi ini poin yang kedua berkaitan dengan bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Ya. Jadi jangan kemudian ada anggapan bahwa ketika orang banyak beramal maka amalnya itu yang akan menyelamatkannya. Sehingga pendapat ulama yang akan menyelamatkan seseorang itu bukan amalnya tapi rahmat Allah. Jadi kuncinya itu di rahmat Allah, Pak. Saya pernah sampaikan dulu contoh sederhana umpamanya Allah kan tidak melihat banyak atau sedikitnya sedekah. Rahmat Allah itu turun bukan di banyak atau sedikitnya sedekah. Tapi rahmat Allah itu turun di mana? Salah satunya dalam keikhlasan itu, Pak. Ya. Jadi tidak bisa bahwa orang yang rajin bersedekah dia akan selamat. Orang yang hanya sedikit sedekahnya dia akan celaka. Karena keselamatan bukan karena banyaknya sedekah. Keselamatan itu ada di rahmat Allah. Dan rahmat Allah ada pada keikhlasan. Rahmat Allah tidak ada pada riya. Maka sekali lagi, boleh jadi hari ini orang tidak tahu bahwa di dalam hati kita itu ada riya. Tapi
Allah akan bongkar nanti di hari kiamat bahwa ternyata amal-amal kita itu ternyata dipenuhi oleh banyak riya itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu menjaga amal-amal kita sehingga ikhlas tadi menyelamatkan dan tidak membinasakan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Yang ketiga, keikhlasan itu adalah benteng dari godaan setan. Ya, keikhlasan itu benteng dari godaan setan. Artinya, setan itu tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang memiliki keikhlasan. Ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu baca nanti di dalam surat As-Sadd ayat 82 dan 83. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlisin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali para hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi keikhlasan itu membuat setan tidak mampu untuk mengganggu, Pak. Kalaupun kemudian ada orang yang berkelahi dengan jin atau iblis, maka iblis tidak akan mampu mengalahkannya. Saya tidak tahu persis karena saya tidak mengalami, tapi waktu dulu saya di pesantren, kiai tersebut bilang bahwa dia baru siap berkelahi dengan jin katanya. Sehingga ada bagian dari tubuh beliau itu yang lecet atau patah. Karena kata beliau baru berkelahi dengan jin. Wallahu a'lam. Tapi memang ada kisah, tapi ini kisah Israiliyat sebenarnya. Yang pendapat penulis tersebut tidak mungkin Imam Al-Ghazali menukil kisah Israiliyat itu kalau tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Kita saja kadang kan cerita-cerita fiksi tetap juga kita konsumsi, Pak. Kita ambil juga pelajaran walaupun itu cerita fiksi. Maka Imam Al-Ghazali tidak mungkin ya mengambil cerita Israiliyat kalau tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Sekelas Imam Al-Ghazali. Sehingga nanti di kitab Ihya Ulumuddin jilid yang keempat kisah ini kan ada. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah tersebut ketika ada orang-orang yang menyembah pohon, minta pertolongan kepada pohon, minta bantuan kepada pohon, lalu dikadukan persoalan tersebut kepada seorang abid, orang yang ahli ibadah, Pak. Bahwa ada orang yang menyembah pohon, ada yang minta bantuan ke pohon. Sehingga kemudian ahli ibadah itu datang membawa kapak untuk memotong pohon tersebut. Ya kan? Tapi kan di pertengah jalan ternyata sudah dihadang oleh iblis. Maka terjadilah diskusi. Kalau Bapak Ibu baca diskusi tersebut, yang tujuannya menghalangi orang yang ahli ibadah tadi untuk memotong kayu tersebut. Ya, untuk memotong kayu. Ya. Nah, kalau hari ini kadang-kadang kan memang ada juga informasi batang kayu itu tidak bisa ditabang kan itu ya. Nah, nyebarisi. Rupanya memang ada pohon-pohon kayu itu Bapak Ibu yang sengaja di situ ada jin. Ya. Kemudian membuat pohon itu seolah-olah berbeda dibandingkan pohon yang lain. Dan itu ujian. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian Pak mengagungkan pohon itu. Karena ada yang berbeda, Pak. Pohon yang lain tuh mudah saja ditabang. Tibonan cie itu bakok payah bana ditabang. Karih bana aja. Dak bisa nah. Lah tibo eksavator dak tangga-tangga juga kayu. Atu balai. Nah, ujungnya kan datang ke dukun juga, Pak. Ya, nah. Kan ke dukun juga, Pak, tibo jadi nah. Menggunakan jasa paranormal juga kan. Apa itu tidak dosa besar? Itu dosa besar itu. Ya. Bagaimana mengatakannya tidak dosa besar? Kalau seandainya mengusir jin menggunakan bantuan dukun yang juga mengusirnya pakai jin, berarti kan ada dosa besar. Lain halnya kalau Bapak minta tolong nanti kepada orang yang ahli ibadah, ustadz, alim, pakih yang ada di kampung tuh Pak, kami akan membuat jalan di situ. Anda bisa ada batang kayu kok. Akhir-akhiran Anda bisa dibantu. Mudah-mudahan ada jalan Pak dari ulama, dari orang alim, dari pakih yang di kampung tadi, tapi tidak menggunakan bantuan jin. Iku apa jin apa bantu lo jin atau jin sama jin lawannya gitu Pak. Ya, harusnya tidak seperti itu gitu. Sama ketika ada orang yang bilang kan,
Kau baca cerita beralik kau deh. Nasi dak masak-masak. Lapane awak masak nasi dak masak-masak. Tu kamanga kadikaduan lo ke dukun. Boleh baparang lo dukun awak je dukun inyo itu. Tak perlu sebenarnya. Kalau memang nasi dak masak-masak, tapi yang dak lo pernah mengalami Pak Jamal. Cuman cerita dari jamaah adonan model itu Ustaz. Orang baralik dak masak-masak nasi gua je. Lapane orang dak masak-masak. Hanya bawa ke kerajon apa macam. Ya kalau model itu mengapa yang bana Bapak Ibu dak usah masak. Catering selesai. Pasan nasi di kadai itu. Selesai mah jadi alek kan. Iku memaksakan diri untuk masak, tapi dengan cara minta bantuan lo ke dukun dulu. Ati bolo dicari dukun. Nyekecen inyo sana santi yang dukun. Ambo pandai lo kemana? Anyo cari dukun Pak. Nyo kaduan kan. Nyo jampi-jampi lo di dukun kan. Alatan gua ditampe beralek. Berarti kan satu dosa gadang lo Pak. Satu dosa gadang. Karena mengusir jin dengan bantuan jin. Itu yang dimaksud tadi. Tapi kalau mengusir jin dengan bantuan kalimat-kalimat ilahiyah, tidak apa-apa. Ya. Pernah sobok je orang kan, di kadai itu. Tanggung banyak langau tu Ustaz. Padahal tak dari mana langau. Calik situ berasi aja. Tiba-tiba datang langau sebanyak-banyak aja. Langau dak lo langau gitik, langau wadang tu hijau dulu tuh. Sehingga konsumen yang awalnya lah biasa di situ, Pak, lari konsumen kok Pak. Wih, bagus. Atuh kami minta bantuan dukun lo ibu tuh. Daripada minta bantuan dukun, sauk salah kada ibu tuh lah. Nah, kalau disauk kada Ustaz, cara mencari kerajaan. Sekarang mau dosa besar atau terhindar dari dosa besar? Ya. Kalau memang ternyata ya sudah dengan amalan-amalan yang kita minta bantuan kepada orang alim, langau hijau kok ndak jupai-pai Bapak Ibu, apa kemudian harus lewat dukun? Kan enggak. Berarti bukan takdir kita di situ untuk jualan. Cari yang lain. Jangan kemudian memaksakan diri, Pak, kemudian minta bantuan kepada dukun yang membuat kita kemudian juga melakukan dosa besar. Itu dia. Nah, tapi kalau abid, Pak, panggillah. Karena jin itu paling takut dengan abid ini, Pak. Orang-orang ahli ibadah itu takut sekali jin itu. Karena dia sudah mengatakan, Pak, ya, dengan kekuasaan Engkau ya Rabb, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali para hambamu yang ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas tuh Pak, jin tuh tidak punya kekuatan dia Pak. Makanya abid tadi kan berkelahi dengan jin, kalah jin tuh Pak. Sekian kali dia kan kalah terus jinnya. Karena bahasanya ada keikhlasan di situ, bahwa dia menebang pohon itu semata-mata karena ada penyimpangan orang-orang terhadap pohon tadi itu Pak, sehingga menjauhkan orang itu dari Allah. Nah, ini namanya keikhlasan. Ya. Makanya Bapak Ibu tidak perlu takut. Kalau bahasa keikhlasan tadi itu, waktu saya mengisi ada kajian mu'alaf Pak, ada seorang mu'alaf yang bilang, Ustadz, saya kemarin pulang kampung, orang tua saya tidak tahu kalau saya masuk Islam. Ya, sampai di kampung orang tua saya ragu karena saya selalu bertanya, ini makanan ada ini atau enggak, makanan ini ada campuran ini atau enggak. Sehingga keluarga saya jadi curiga gitu. Jangan-jangan kamu memang sudah masuk Islam. Tapi saya enggak saya kasih tahu Pak Ustadz. Ya, memang jilbab saya lepas karena saya kan baru masuk Islam katanya kan. Ya, saya belum cerita kepada orang tua saya. Ya, beliau mahasiswa di Kota Padang. Nah, balik dari kampungnya ada rasa takut Pak. Apa rasa takutnya? Takut kalau diguna-guna. Takut kalau disantet bahasa awaknya Pak. Takut kalau menggunakan jin kemudian menyakiti dia. Itu yang saya takutkan Pak Ustaz. Kalau soal saya harus berpisah dengan orang tua, beliau sudah siap Pak. Ya, kalau memang orang tua tidak bisa menerima dia ketika masuk Islam, dia siap. Yang dia takutkan kalau seandainya keluarganya itu nanti menggunakan kekuatan spiritual untuk menyakiti dia. Lalu saya katakan, jin itu tidak akan mampu dia. Ya, dia tidak punya kekuatan untuk orang yang ikhlas. Saya tanya, kamu ikhlas tidak masuk Islam? Ikhlas Pak Ustaz. Kita bisa bertaruh. Ya, mereka tidak akan mampu menggunakan kekuatan jin sekuat apapun untuk mengalahkan kamu kalau memang kamu ikhlas masuk ke dalam Islam. Ini jaminan Allah Pak. Kenapa harus takut? Ya, karena dia ragu. Kalau seandainya nanti disakiti, tidak bakalan disakiti. Betul? Ya, tidak mampu dia. Ya, ini apa? Ini jaminan Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang seperti itu, selama kita ikhlas karena Allah Pak, tidak ada rasa takut.
Ya, apakah itu nanti di dalam perjalanan ataupun mungkin nanti adik-adik kita itu KKN di kampung-kampung, Pak. Selama ikhlas, yakinlah hal-hal yang seperti itu, Pak, tidak akan mampu mengalahkan kita. Ya, karena yang seperti itu biasanya menggunakan bantuan jin itu. Dan jin sendiri sudah mengakui, aku tidak bisa mengganggu hamba-hambamu yang ikhlas. Jaminan. Makanya tidak perlu takut, Pak, itu ya. Selama balik lagi ada keikhlasan. Nah, ini buat adik-adik kita nih, yang boleh jadi suatu saat pergi KKN ke daerah-daerah tertentu, yang boleh jadi daerah itu dianggap daerah yang agak kue pemain dukun gitu. Kan ada loh negari-negari di Sumatera Barat kok yang memang kalau KKN ke situ itu kan rasa takut itu dibawa. Oh, tuh padukun orang situ mangan itu ya. Padahal enggak lo model itu saudara. Apalagi kampung Ambuaco atau Sabu itu. Kampung Pak Saf mah. Kampung Pak Saf atau Sabu. Iya. Iya kan itu ya masalah. Kalau lah ke situ tuh lah ragu sih. Nah, maka tidak perlu takut ya. Iya. Nah, jadi harus ada bahasa keyakinan sekali lagi bahwa setan tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang ikhlas. Ya, sehingga, tapi kan kemudian ketika tukang kayu itu pulang, ya karena dia dijanjikan oleh iblis tadi itu, pokoknya setiap pagi nanti akan ada uang 2 dinar di bawah bantalmu. Nah, pulang tukang kayu itu, kira yo Pak, besok pagi coba 2 dinar. Besok pagi jelek coba 2 dinar, lampe dinarnya Pak. Tapi hari yang ketiga dibuka bantal kok Pak, tidak ada dinar lagi. Oh, kok kurang aja apa mau aja izin. Datang lagi dia Pak, ketemu lagi sama jin tadi Pak. Kelahi lagi, kalah dia. Ya. Kenapa dia kalah? Karena kemarin ketika dia betul-betul menebang kayu itu karena Allah. Tapi kemudian datang yang kedua, tidak lain dan tidak bukan karena dinar. Maka keikhlasan itu adalah benteng seseorang dari godaan setan. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini sekali lagi kita masih sering tergoda, berarti memang belum sampai kita di derajat ikhlas itu. Buktinya mencalik HP masih banyak negatif-negatif dicalik, ya kan? Ya, berbuat maksiat masih jalan. Berarti memang betul Pak, kita ini belum masuk kategori orang yang ikhlas karena gampang sekali digelincirkan setan Pak. Dibawa jo kawan saja, lalu ya. Ada lo kawan, lapannya menjago-jago, hanya bawa di kawan, lalu juga di kawan Pak. Iyalah, kacau. Nah, itu. Ini kawan juga kawan-kawanan model itu tuh merasa ya kan itu. Nah, tapi memang jelas Bapak Ibu. Maka introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita masih tergelincir dalam perbuatan dosa, berarti memang makom kita belum sampai ke ikhlas. Karena kalau makom kita susah sampai ke ikhlas, Pak, tidak akan mampu. Sampaikan waktu itu saya sampaikan ini kalau masalah berzina ya, kan yang satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah dari kiamat kan salah satunya itu kan. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan yang cantik dan bangsawan, ya, rancak bangsawan oleh, ya. Kemudian diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Artinya apa? Kesempatan ada. Kalau tiba di awal apa kalimatnya Pak? Ya pucuk dicinto ulam tibo. Wah itu ya tak kurang jo padusinan rancak lo Pak. Anan minta inya lo Pak. Ya. Ini kan luar biasa godaannya Pak. Awak godaan ndak sabar itu kadang-kadang masih bisa awak melak Pak. Anda juga bisa melak. Apalagi model itu. Payah mana melan itu. Tapi bahasanya kan balik lagi ada keikhlasan sehingga laki-laki itu kemudian kan berkata kan bahwasanya aku takut kepada Allah. Dan saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu itu ada kisah kan. Ya, Khalid Al-Mis itu yang dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, seorang penjajah keliling di Sams berwajah tampan. Ketika kemudian disuruh masuk ke rumah perempuan tadi, rupanya tidak dibeli kainnya Pak, tapi mengajak melakukan perbuatan yang tidak terpuji tadi itu. Ditutup pintu. Lalu kalau seandainya engkau tidak mau melakukan hal tersebut denganku, ya memenuhi permintaanku, maka aku akan berteriak. Sehingga kemudian orang-orang yang ada di kampung ini datang dan aku akan katakan engkau memperkosa aku. Ya kalau tiba di kondisi model itu kan barek juga. Ya, awak dikurung di rumah padusi yang inyo mangandak bukan awak nan mangandak. Ya. Maka kalau bahasa keikhlasan sekali lagi bahasa yang membuat seseorang itu tidak mampu digoda oleh setan. Sehingga laki-laki tadi masih ingat Bapak Ibu apa yang dilakukannya? Masih ingat?
Khalid Al-Miski itu. Supaya dia tidak melakukan perbuatan itu dengan perempuan tadi, apa yang dilakukannya? Dah ingat Bapak Ibu kisah itu? Ingat ya? Pak Sam masih ingat? Laki-laki tadi pergi ke kamar mandi, terus buang air besar. Air besarnya diambilnya, dilulurkannya ke kepalanya, ke badannya, ke kakinya, Pak. Ya, baru dia keluar. Alet terbayang dia Pak ala kecik padusi tadi itu, Pak. Gilo macam kan. Kerajo. Ya, sasik main bau orang ambo itu dibawa aja lah ke kamar mandi, ya, dilumurinya badannya menggunakan taiknya sendiri, Pak. Sehingga memang kata perempuan tadi, anta majnun ukhruj min baiti, kamu itu gila, keluarlah dari rumahku. Itu bahasa keikhlasan itu, Pak. Yang memang tidak mampu setan untuk menggelincirkan orang-orang yang ikhlas. Karena orang-orang yang ikhlas itu, Pak, ada saja cara baginya untuk bisa menjauhkan diri dari godaan setan. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas. Ya. Karena Allah ingin menyelamatkan orang yang ikhlas, Pak, bahasanya tadi. Sehingga ada saja ide-ide yang secara akal sehat, tapi seide-idenya lapehnya dari jerat setan itu. Jadi boleh jadi ada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, ala diumpan bananya, Pak, lapehnya dari umpan tuh. Kenapa? Karena orang ikhlas itu berada dalam penjagaan Allah. Ya, Allah saja ingin menyelamatkannya. Apa ingin menenggelamkannya? Mah bisa. Tapi kawanku dipancing bisa nih Ustaz. Berarti alun sampai di derajat ikhlas. Sebab sekali lagi kalau orang sudah berada pada derajat keikhlasan, setan pun tidak akan mampu untuk menggodanya. Maka nanti kan naik tingkatannya dari mukhlisin menjadi muttaqin, Pak. Coba lihat di surat Ali Imran itu kan 133, 134, 135. Ya. Apa namanya kalau bukan keikhlasan itu, Bapak Ibu? Ya. Ketika dia mampu menjaga diri dari godaan setan, seperti marah lah. Marah itu kan dari setan. Makanya di situ ada kalimat wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang mampu menahan dirinya dari marah. Berarti orang yang ikhlas dia, Pak. Ya. Sehingga naik derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Ya, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, itu kan juga orang-orang yang ikhlas, Pak. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Bian salah, mungkin beliau lupa, mah kan itu, Pak. Bian salah, mungkin beliau khilaf atau ini tidak tahu. Itu kan bahasa-bahasa yang tidak lain dan tidak bukan bagian dari keikhlasan tadi, Pak. Termasuk kemampuan mengendalikan marah. Apa yang saya bilang kepada Bapak Ibu, awak berjalan pagi, Pak, naik sepeda motor, inyo naik sepeda motor loh. Sakancang-kancang inyo naik sepeda motor, Pak, karena ya terciprat awak kan. Lalu kemudian kan ada kemarahan tuh. Tapi karena ada bahasa keikhlasan, maka kalimat yang keluar, biarlah, inyo tak aja mungkin tak nampak aye sehingga memang terciprat kamu. Maka itulah penyebabnya derajat kita dinaikkan oleh Allah dari mukhlisin menjadi muttaqin. Makanya keikhlasan akan mampu mengangkat derajat seseorang menjadi orang yang bertakwa. Bahasanya adalah ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ikhlas itu membuat hidup menjadi tenang. Nah, jadi kalau orang ikhlas itu hidup memang jadi tenang, Pak. Ya, apakah yang berkaitan dengan sesuatu yang hilang, apakah berkaitan dengan sesuatu yang pergi. Jadi bahasa keikhlasan itu membuat orang menjadi tenang. Saya tanya umpamanya kepada ibu, ya, yang suaminya sudah meninggal atau orang tuanya sudah meninggal. Ya, ibu ikhlas karena yang pergi tidak akan kembali lagi, atau ibu ikhlas karena itu adalah ketentuan Allah? Nah, kan balik lagi ke tingkatan tadi, Pak. Saya tanyakan itu kan, umpamanya ibu yang suaminya sudah meninggal nih, ikhlasnya itu karena suami yang meninggal tadi tidak akan kembali lagi, atau ibu ikhlas karena itu ketentuan Allah? Ketentuan Allah. Tidak salah seandainya dia menumbuhkan keikhlasan dengan kalimat bahwa suaminya pergi tidak akan kembali lagi. Tidak salah, Pak. Cuman menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, keikhlasan itu kan ada 3 tingkatan. Pertama, keikhlasan itu dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Itulah keikhlasan yang paling tinggi. Keikhlasan yang kedua, karena takut dengan neraka dan berharap dapat surga. Tingkatan yang ketiga, karena ingin mendapatkan kebaikan berhubungan dengan dunia.
Nah, itu tingkatan keikhlasan. Walaupun ketiga-tiganya tetap disebut dengan ikhlas. Ya, sama lah umpamanya Bapak Ibu berpuasa supaya badan sehat. Apakah itu ikhlas? Ikhlas Pak, cuma tingkatan yang ketiga. Apakah diterima oleh Allah? Diterima, karena dia berpuasa kan karena Allah Pak. Tapi ada keinginan lain bahwa dia berpuasa itu supaya badannya sehat. Itu masih disebut dengan ikhlas, tapi tingkatannya paling bawah. Sama dengan kalimat tadi. Kalau dia ikhlas karena itu takdir Allah, itu tingkatan paling tinggi. Kemudian kalau dia ikhlas karena suaminya tidak akan kembali lagi, berarti itu tingkatan yang kedua. Karena dihubungkan pada dunia fisiknya, bukan dihubungkan dengan Allah. Walaupun itu tetap disebut dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sebelum kita diskusi dan tanya jawab, keikhlasan itu menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Jadi kan kalau diterima amal ibadah itu kan ada syarat ya Bapak Ibu. Pertama ikhlas, yang kedua kan mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan dua ada. Ya, ketika Ibnu Katsir menjelaskan kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau berbicara tentang keikhlasan, maka berbicara tentang diterimanya amal ibadah. Nah, sekarang pertanyaan, dari mana kita bisa tahu amal ibadah kita itu Bapak Ibu bisa ya kita menerka bahwa itu diterima oleh Allah. Ya. Maka ada pendapat ulama, kalau kita merasa nikmat dengan ibadah tersebut, maka berarti ibadah itu tandanya diterima oleh Allah. Kalau merasa nikmat, berarti di dalamnya ada ikhlas, di dalamnya mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga menurut Sabit Al-Bunani, saya melatih membaca Al-Quran 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmat membaca Al-Quran. Lah 20 tahun Pak baru terasa nikmat baca Quran. Berarti nilai keikhlasan itu baru beliau rasakan setelah baca Quran 20 tahun. Karena di situ dia baru merasa nikmat Pak. Sekarang saya tanya, Ibu sholat sudah berapa puluh tahun? Ada yang 30 tahun. Terasa nikmat gak sholat hari ini? Bapak sholat sudah berapa puluh tahun Pak? Ini evaluasi terhadap diri kita Pak. Karena tanda diterima amal itu dua Pak. Satu, berdasarkan yang diajarkan Nabi, ya kan? Yang kedua kan karena keikhlasan. Nah, tandanya apa? Terasa nikmat dalam ibadah. Sekarang pertanyaan, apakah Bapak Ibu kita sudah menjalankan sholat sesuai yang dicontohkan Nabi? Sudah. Tapi kenapa tidak terasa nikmat? Boleh jadi di poin yang satu itu tidak terpenuhi Pak. Ikhlasnya belum. Makanya wajar 30 tahun kita sholat belum terasa nikmat. Berpuluh tahun kita baca Quran Pak, baca Quran belum terasa nikmat. Karena ada yang kurang ternyata dari dua itu Pak. Kalau tata cara sudah kita penuhi, yang kurang itu keikhlasan. Makanya wajar Bapak Ibu, sholat itu tak terasa nikmat Pak. Baca Quran tak terasa nikmat. Kalau terasa nikmat sholat itu Pak, luar biasa. Kalau terasa nikmat baca Quran, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, keikhlasan ini mari kita tumbuh kembangkan. Salah satunya apa? Kalau di dalam sholat kata ulama, engkau jaga sholat itu di awal waktu, berjamaah, wuduknya, rukuknya, sujudnya, maka mudah-mudahan ikhlas itu Allah tanamkan ke dalam hatimu sehingga engkau mampu merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena sekali lagi, ikhlas itu adalah ilmu Allah yang Allah tanamkan ke hamba-hamba pilihannya. Jadi boleh jadi hari ini Bapak Ibu kita belum terpilih pada Allah untuk menanamkan keikhlasan itu. Masih butuh perjuangan-perjuangan dalam sholat kita, dalam bacaan-bacaan Quran kita, dengan harapan dan doa semoga Allah menanamkan keikhlasan dan kita termasuk yang terpilih untuk Allah tanamkan keikhlasan tadi sehingga merasakan nikmatnya beribadah. Mungkin itu saja Bapak Ibu pembahasan kita pagi hari ini berkaitan dengan keutamaan ikhlas ya. Ada berapa poin tadi? 5 ya. Baik, saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada menjelang pukul 9, ada 6 menit lagi. Pak Jamaris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon pencerahan untuk pemahaman. Kita kan ada surat Al-Ikhlas. Oh iya. Mungkin kita bisa dapat gambaran asbabun nuzulnya mungkin Pak Ustaz. Karena di kelas itu ada seseorang karena dia diam-diam kalau di surat itu kan tak boleh disebut. Tapi dia cengeng kawan doang.
satu lah padahal satu kan. Apa soalnya Allah disampaikan? Apakah itu nanti menjadi hilang keikhlasan tadi itu Ustaz? Itu Yang disampaikan itu seperti apa, Pak? Coba. Misalnya ada pembangunan untuk pembangunan misalnya, ya. pembangunan musyawarah atau masjid. Ya, digugah kawan kan. Sedang diam. Ya. Cek kawan pitile banyak ya kan. Misalnya kan. Nyumbang lah ya. Padahal itulah disampaikan. Coba ngecek udah itu kecian Allah sampaikan siapa kan. Bahkan nanti jadi hilang kalau kita sebutkan gitu. Kemudian mengenai keikhlasan juga mungkin apakah kita ini dalam menyumbang itu perlu ditampilkan atau tidak sebaiknya? Ya. Atau benar atau Terima kasih Pak Jamaris. Yang pertama saya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri asbab nuzulnya. Saya tidak ingat walaupun pernah membaca ya, tapi saya tidak ingat asbab nuzul dari surat Al-Ikhlas. Tapi yang jelas ketika mendengar pembahasan ulama, kenapa dia disebut surat Al-Ikhlas? Nah, karena ikhlas tadi seperti yang kita pahami tadi gitu. Ya, konsekuensinya itu gitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Jadi menunjukkan keikhlasan itu memang kita tidak bergantung kepada selain Allah. Nah, kalau bergantung kepada selain Allah itu berarti tidak ada keikhlasan di dalam. Ya, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang mampu menandingi Allah. Jadi surat Al-Ikhlas itu memang berisikan kandungan yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam hal iman tadi. Kan iman di situ, Pak. Tasdiqum bil qalbi, ya, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh anggota badan. Nah, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mampu mengamalkannya. Jadi kalau kita mengatakan Allah tempat bergantung, maka jangan pernah bergantung kepada selain Allah tadi, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menyaingi Allah, maka jangan pernah ada bahasa seolah-olah ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah itu gitu. Ya, kadang-kadang awak secara tidak langsung memang ada kalimat-kalimat seperti tadi, Pak. Ya, kalau ndak gara-gara Pak Tuhan, kan itu. Kalau ndak gara-gara beliau, itu hati-hati juga, ya. Jangan sampai nanti tidak menyandarkan bahwa beliau itu membantu kita karena Allah. Ya, jadi tidak mungkin seseorang itu mampu berbuat baik kalau bukan karena Allah. Mungkin nanti bisa kita baca lagi Pak Jamaris berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Nah, yang ketiga dulu Pak. Yang kedua agak ragu saya pertanyaan Bapak tadi. Yang ketiga itu kita kan baca di Al-Qur'an, in tubdus shadaqah fa ni'mah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika engkau tampakkan sedekahmu itu tidak mengapa. Jadi tidak ada yang salah menampakkan sedekah. Yang penting Bapak Ibu punya niat apa dengan menampakkan itu. Ya, kalau ingin memotivasi orang tidak ada yang salah. Ya, saya motivasi, Pak, buat nama Ambo, artinya Ambo mengawali, mudah-mudahan setelah Iko ada lo kawan-kawan yang ikut. Nyo kadang kawanku kan memang sifatnya menunggu, Pak. Hanya dek masih kosong kan, biarlah dulu, ya santai lah kan. Alah dia balimu, apa nomor 6? Kan itu, sama juga isi absen, Pak. Absen itu biasanya langsung ke nomor ampe. Nomor 1 kok gak payah banget isi, nomor 1 itu kepala dinas. Bisa gitu kan. Ayo tinggal dulu nomor 7, nomor 8 kan itu. Nah, jadi sekali lagi menampakkan tidak salah. Tapi menyembunyikan itu lebih utama. Nah, itu saja. Menyembunyikan lebih utama. Artinya menyembunyikan itu lebih menjaga kita dari riya tadi, Pak. Nah, dari ketidakikhlasan, ya. Kemudian yang kedua tadi ya kan balik lagi, ya apapun yang dilakukan orang selama kita itu ikhlas, Pak, itu tidak ada pengaruh. Karena begini, ikhlas itu tidak membuat disebut atau tidak disebut itu mempengaruhi infaknya. Ikhlas itu tidak membuat apakah dia populer nanti atau tidak populer itu mengganggu kegiatannya. Itu yang ikhlas. Jadi walaupun mau disebut orang, alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan dari Pak Jamaris 10 juta. Padahal Pak Jamaris ngecek jadi sabui. Cuman orang tuh ingin menyambui Pak. Ya, kan balik lagi, tidak ada masalah kan? Ya, persoalan dia menyebut ya tidak ada masalah. Nah, balik lagi kepada orang yang disebut tadi. Ya, selama dia ikhlas sekali mau disebut ataupun tidak disebut tidak ada pengaruhnya, Pak. Tapi kalau bagi orang yang tidak ikhlas disebut baru semangat dia. Kalau tidak disebut enggak, Pak. Hanya calik sekali itu, Pak. Tidak disebut namanya contoh kan? Nah, calik bisa. Tidak ke satu boleh. Kadang yang parah itu Bapak Ibu pernah ada kejadian namanya Pak lupa dibikin haji saja. Kan Ibu pernah cerita.
Haji saya lupa Pak. Hilang sekali semangatnya untuk berinfak. Besok akan berinfak. Ya, jalan haji kok lah payahnya mencari ke Makkah. Ya kan? Banyak BTAB. Kini menyumbang ada nyubuik haji dah. Itu kan keterlaluan pengurus tu je. Jadi besok ambo nak ke satu le aja. Nyetingkan nama haji. Jadi ibu model itu gara-gara haji itu kan. Mungkin itu Pak Jamari. Satu lagi kalau ada dari ibu. Dari Bapak. Silakan Pak. Terakhir. Iya Pak. Orang yang punya atau dikatakan hatinya punya penyakit, berpenyakit hatinya, rasanya mustahil bisa ikhlas. Jika dalam dirinya ada penyakit hati, mustahil muncul ikhlas. Dan tadi ada pertanyaan, apakah ikhlas bisa berpotong-potong atau berbagian? Apakah atau ikhlas itu dalam bentuk kepribadian? Saya menyumbang awak ikhlas kecil awak naik ikhlas. Di dalam konteks yang lain, kata, perbuatan dan mulut yang terucap, yang terurai itu tidak lillahi ta'ala tadi itu. Banyak mubazir dan mubazir yang tidak pantas diucapkan. Apakah itu bisa juga dikatakan ikhlas? Ini satu sisinya menyumbang dari ikhlas. Artinya terpotong bisakah dikatakan ikhlas? Atau benar? Tapi endingnya adalah upaya yang harus kita lakukan. Karena mungkin setiap kita punya penyakit hati. Yakin, semua tak ada yang tak punya penyakit hati. Yakin, termasuk hukum. Nah, endingnya bagaimana kita supaya mencapai pada level ikhlas yang terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi artinya saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak bahwa orang yang memiliki penyakit hati itu akan sulit untuk sampai ke makom ikhlas. Maka memang perlu kita membersihkan hati-hati kita terlebih dahulu, umpamanya dari kebencian, dari keinginan dipuji orang gitu ya. Jadi memang diawali dari tazkiyatun nafs namanya. Tazkiyah nafsi artinya mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati seperti pelit, kikir, sombong dan lain sebagainya. Baru nanti sampai di makom ikhlas tadi itu. Memang demikian pendapat ulama. Artinya tidak mungkin seseorang itu sampai di makom ikhlas sementara penyakit hatinya itu masih ada. Tidak mungkin. Nah, jadi makanya kan balik lagi, ikhlas itu adalah ilmu Allah yang Allah tanamkan ke hamba-hamba pilihannya. Leka mungkin ditanamkan ke orang yang berpenyakit hati, Pak. Tak mungkin. Nah, itulah bahasanya, Pak. Tak mungkin ikhlas itu Allah tanamkan ke orang yang hatinya berpenyakit. Tapi berkaitan apakah menyeluruh? Ya wallahu a'lam. Karena boleh jadi di satu sisi ada keikhlasan muncul, Pak. Contoh ketika dia kehilangan suaminya, bisa dia ikhlas. Tapi di satu lain lagi mungkin ketika dia berinfak termakan godaan setan tadi gitu. Kita tahu lah orang, beko ndak tahu orang, atau makan lo dinyoba. Jadi boleh jadi memang keikhlasan tadi ya bagian dari ikhtiar kita lah sehari-hari yang memang godaannya berat. Godaannya itu berat. Yang penting kita kan berusaha. Kalau ternyata ada hal yang merusak keikhlasan, cepat saja kita beristighfar kepada Allah, Pak. Nah, di istighfar itulah mudah-mudahan kita bisa kembali menjadi orang-orang yang ikhlas tadi. Nah, mudah-mudahan itulah solusinya gitu, Pak. Berikhtiar, kalau umpamanya terjerumus, cepat kita beristighfar. Karena sekali lagi, ya, bedanya iblis dan Adam itu, Pak, persoalannya kan kalau persoalan ketaatan, Pak. Iblis itu makhluk yang taat itu. Cuman persoalannya adalah ketika dia berbuat salah, dia tidak mau, Pak, mengoreksi dirinya. Beda dengan Adam. Adam berbuat salah tapi cepat dia Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Tahu diri dia, Pak. Iblis tidak mau. Ya, malu ambo ya kan sujud kepada Adam. Saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Jadi persoalannya di situ saja. Ya, ketika iblis tidak mau mengakui kesalahan, maka disitulah letak kehinaannya. Beda dengan Adam, ketika dia berbuat salah lalu memohon ampun kepada Allah, maka disitulah letak keutamaan. Itu saja Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pembahasan kita berkaitan dengan keutamaan ikhlas.